Oke, hello guys. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti biasanya saya akan ngebahas beberapa topik-topik yang lagi viral di dunia maya. Ya, mungkin kali ini lagi ada sedikit video yang viral, yaitu terkait dengan Ponpes Lirboyo kemarin, yang diunggah oleh salah satu stasiun TV di Indonesia. Mungkin ini sudah pada tahu ya. Mungkin sebelumnya kita lihat video berikut ini ya guys. Ponpes Lirboyo merupakan salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur. Alumninya telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Ponpes ini terletak di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Pondok pesantren Lirboyo didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim pada abad ke-20. Terdapat 15 lembaga pendidikan dengan beragam konsentrasi di ponpes ini, seperti pondok pesantren yang khusus untuk santri salaf atau penghafal Al-Quran. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pondok pesantren Lirboyo, simak informasi berikut ini. Sejarah Pondok Pesantren Lirboyo. Mengutip dari laman Pondok Pesantren Lirboyo, berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo berkaitan erat dengan kepindahan dan menetapnya sang pendiri, Kiai Haji Abdul Karim. Ulama ini lahir pada tahun 1856 di Magelang, Jawa Tengah. Kiai Haji Abdul Karim merupakan seorang putra dari pasangan Kiai Abdur Rahim dan Nyai Salamah. Sejak usia 14 tahun, Kiai Haji Abdul Karim kerap berpindah-pindah tempat untuk menimba ilmu agama. Pondok pesantren yang pernah disinggahi oleh Kiai Haji Abdul Karim antara lain Pesantren Trayang Kertosono, Pesantren Sono Sidoarjo, dan Pesantren Kedungdoro Surabaya. Kiai Haji Abdul Karim juga pernah menuntut ilmu kepada Syekhona Kholil Bangkalan selama kurang lebih 23 tahun. Pada usia 40 tahun, Kiai Haji Abdul Karim kembali menuntut ilmu di pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yakni Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Kiai Haji Abdul Karim kemudian menikah dengan putri Kiai Soleh dari Banjarmelati, Kediri yang bernama Siti Khadijah pada tahun 1908. Pada tahun 1910, Kiai Haji Abdul Karim bersama istrinya pindah ke desa Lirboyo. Disinilah titik awal tumbuhnya Pondok Pesantren Lirboyo. Saat di Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim membangun sebuah surau atau musola untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Santri pertamanya bernama Umar dari Madiun. Seiring berjalannya waktu, santri Kiai Haji Abdul Karim kian bertambah. 3 tahun setelahnya, tepatnya pada 1913, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan ponpes untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Dia juga membangun sebuah masjid di dalam wilayah pondok. Hingga kini, masjid tersebut masih berdiri dengan nama Masjid Lawang Songo. Sebab jumlah lawang pintu masjid itu berjumlah 9. Pada sejumlah peristiwa kemerdekaan, Pondok Pesantren Lirboyo turut berperan dalam pergerakan perjuangan dengan mengirimkan para santri ke medan perang. Seperti peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Unit di Pondok Pesantren Lirboyo. Berikut 15 unit pondok yang ada di Ponpes Lirboyo. 1. Pondok Pesantren Lirboyo Pondok Induk. 2. Pondok Pesantren Haji Mahrus. 3. Pondok Pesantren Haji Yakub. 4. Pondok Pesantren Putri Hidayatul Muqtadiyaat. 5. Pondok Pesantren Putri Hidayatul Muqtadiyaat Al-Quraniyah. 6. Pondok Pesantren Putri Tahfizul Quran. 7. Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah. 8. Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah. 9. Pondok Pesantren HM Antara. 10. Pondok Pesantren Darussalam. 11. Pondok Pesantren Murotilil Quran. 12. Pondok Pesantren Al-Baqarah. 13. Pondok Pesantren Al-Ihsan. 14. Pondok Pesantren HM Syarif Hidayatullah. 15. Pondok Pesantren Darussaadah. Cabang dari Ponpes Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo juga memiliki beberapa pondok cabang, yakni 1. Pesantren Pagung Kediri. 2. Pesantren Turen Malang. 3. Pesantren Bakung Blitar. 4. Pesantren Santren Blitar. 5. Pesantren Majalengka. Teknis Pendidikan Pondok Pesantren Lirboyo.
Pondok Pesantren Lirboyo menerapkan dua sistem pendidikan yang berjalan secara berdampingan, yakni klasikal dan tradisional. Berikut penjelasannya. Klasikal merupakan sistem pendidikan yang digunakan di madrasah sekolah. Sistem pendidikan klasikal menawarkan pembelajaran wajib yang disesuaikan dengan kemampuan santri dalam menyerap dan memahami keilmuan. Sementara sistem pendidikan tradisional digunakan dalam pengajian kitab dan batsul masail. Pengajian kitab sangat dianjurkan sebagai bekal tambahan keilmuan santri. Pondok Pesantren Ponpes Lirboyo. Nah, mungkin itu adalah cuplikan ya tentang sejarah dari Pondok Pesantren Lirboyo. Sangat disayangkan sekali ya media yang kemarin menyebarkan berita ya. Padahal ini adalah salah satu pondok tertua di Indonesia dan sangat banyak alumni dan sangat berpengaruh untuk kemajuan Indonesia. Nah, mungkin kalau di pondok mungkin ya memang adab itu kan memang didahulukan ya. Adab itu dijunjung tinggi kalau di pondok dan memang ada perbedaan bagaimana cara untuk menghormati seorang guru. Nah, mungkin banyak yang salah kaprah ya. Salah kaprah dalam artian kemarin kok dipelintir menjadi kiainya kaya raya, kemudian yang santrinya yang memberi amplop. Nah, itu sebetulnya salah dalam pemahaman karena pada dasarnya mungkin banyak yang tidak tahu bahwa hal itu sebuah apresiasi dari santri dan kadang kiai itu tidak meminta imbalan apapun atau uang spesermun, cuman kadang dari santri itu ibaratnya berterima kasih kepada kiai sehingga memberi sebuah mungkin amplop seperti itu ya. Mungkin hal seperti itu ya tidak jadi masalah ya, karena itu tidak memaksa santri dan juga itu malah santrinya seneng karena sudah dididik, diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi manfaat untuk kehidupan seperti itu ya. Nah, dari sini ya kita belajar untuk berhati-hati ya dalam membuat sebuah konten yang dimana itu dapat memicu konflik ya. Jangan asal membuat konten kalau tidak tahu bagaimana situasinya. Apalagi orang yang belum pernah mondok ya mungkin belum tahu seperti apa di lapangan seperti itu. Jangan komentari kalau belum pernah di lapangan seperti itu ya. Ya mungkin pondok pesantren di Indonesia itu kan sangat banyak sekali ya, sangat besar juga. Cuman mungkin ada berita negatif atau positif, tapi tidak semua pondok pesantren itu ketika ada informasi yang buruk tidak serta-merta semua pondok pesantren itu seperti itu ya. Jadi
mari sebagai umat Islam ya kita lebih baik menjaga kerukunan dalam beragama, menjaga solidaritas, jangan kepancing dengan berita-berita akhirnya bisa menjadi perselisihan. Wong ibaratnya sama-sama Islam kok saling berselisih, tidak bagus ya. Ya mungkin itu pembahasannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.